dikualifikasi sebagai satu bentuk atau satu jenis alat bukti keterangan saksi, dan apalagi keterangannya itu adalah saling bertentangan di antaranya. Tentu ini sepenuhnya menjadi kewenangan majelis untuk menilai mengenai kualitas dari saksi tersebut. Saya kira demikian Yang Mulia. Cukup. Perhatikan waktu ya. Terima kasih Yang Mulia, izin melanjutkan. Saudara ahli, saya ingin bertanya. Ada satu adagium hukum yang terkenal. Lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Bagaimana adagium ini dikaitkan dengan kewenangan subjektif hakim? Izin menerangkan, mohon menerangkan. Mohon maaf, kalau soal kewenangan subjektif majelis hakim saya tidak berani menilai Yang Mulia. Tapi saya intinya mengatakan, tadi sudah saya sampaikan, prinsip untuk dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban pidana itu ada beberapa syarat-syarat. Ya, ada kemampuan bertanggung jawab, adanya unsur kesalahan, tidak hanya adanya alasan penghapus pidana, dan seterusnya dan seterusnya. Selama itu semua tidak terpenuhi atau salah satu tidak terpenuhi, katakanlah tadi hal yang paling prinsipil misalkan unsur melawan hukum tidak ada, unsur kesalahannya tidak ada, maka ya tentu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Saya kira itu yang bisa saya jawab, tapi kalau soal penilaian subjektif kewenangan majelis itu saya tidak berani untuk menilai, ini sepenuhnya menjadi kewenangan Yang Mulia. Kalau gitu pertanyaan subjektif hakim itu apa maksudnya? Ya tentu majelis hakim kan dalam menilai, ya dalam menjatuhkan amar putusan itu kan tentu berpedoman kepada koridor 183 KUHP tadi. Berdasarkan alat bukti yang ada, yang terukur alat buktinya itu. Minimal harus ada 2 alat bukti yang dijadikan sebagai pedoman atau patokan. Tentu jaksa pasti akan mendalilkan dakwaan, membuktikan dakwaannya. Demikian juga dari pihak kuasa hukum diberikan kesempatan yang seimbang untuk men-challenge bahwa ternyata dakwaan jaksa itu adalah tidak demikian. Nah, oleh karena itu berdasarkan alat bukti yang dihadirkan sesuai dengan fakta-fakta yang di persidangan, nanti tentu majelis hakim berdasarkan keyakinannya menilai bahwa sesuai dengan hak subjektif majelis hakim, tentu tidak bisa tidak kemudian meskipun subjektif kan ada koridornya. Keyakinannya didasarkan pada alat bukti sebagaimana yang tercantum di dalam 183 KUHP. Saya kira pendapat saya demikian Yang Mulia. Baik, ini kaitannya dengan sudut pandang penuntut umum dari sisi objektif, ya, dan dari sisi subjektif dari sudut pandangnya penasihat hukum, seperti itu. Ya, artinya kan di dalam proses kan ada itu sudut pandang dari suatu peristiwa. Sudut pandang masing-masing kan kemudian berbeda-beda tentu Yang Mulia. Melihatnya dari sudut apa? Mereka membuat dari sudut pandang sesuai dengan dakwaan, yang kemudian dakwaan itu kan dibuktikan sudut pandang objektif dari penuntut umum. Nah, tentu dari pihak penasihat hukum juga punya sudut pandang yang subjektif juga, atau yang dari segi terdakwa, yang kemudian harus di-challenge juga kan, di-challenge juga bahwa dakwaan dari penuntut umum itu tidak demikian adanya. Ini makanya di dalam KUHP itu diberikan ada yang namanya asas keseimbangan. Betul. Ya, keseimbangan antara si penuntut umum dengan kemudian terdakwa ataupun kuasa hukumnya. Begitu. Ya, artinya di dalam hal ini hakim ada pada posisi di kedua belah pihak. Hakim objektif menilai kedua-duanya. Iya. Ya. Juga dari sisi subjektif. Betul ya. Makanya pertanyaannya kenapa kemudian kok ada subjektif hakim jadinya kan gitu. Seolah-olah kita ada posisi seperti itu. Ya, makanya saya kan tidak menjawab itu pertanyaannya itu kok jadi seperti itu, seolah-olah kita hakim tidak objektif melihat seluruh kan gitu jadinya kan. Tidak Yang Mulia. Iya, jangan begitu pertanyaannya ya. Siap Yang Mulia. Ya, nanti kalau seperti itu, wah, kita cuma ngikuti subjektif dari penasihat hukum, jadi kan seperti itu. Oh, tidak. Enggak, pertanyaan tadi akan menimbulkan asumsi yang seperti itu nantinya. Iya kan? Siap. Iya, silakan lanjutkan. Siap Yang Mulia. Ini saya melanjutkan tadi dari rekan saya terkait ilustrasi saksi A menyatakan B dan C hadir dalam sebuah pertemuan.
Saksi B menyatakan hanya ada saksi A dan B, tidak ada C dalam pertemuan. Saksi C menyatakan tidak pernah ikut dalam pertemuan yang diterangkan saksi A. Padahal B dan C yang disebutnya hadir di pertemuan telah menyangkal bahwa C tidak pernah hadir. Ternyata penyidik tetap mempercayai keterangan A. Jadi kekuatan pembuktian C di pertemuan tersebut hanya dari keterangan saksi A saja. Pertanyaannya, apakah diperbolehkan penyidik mempercayai keterangan seorang saksi saja karena alasan keterangan satu orang saksi tersebut dianggap penyidik lebih menguntungkan terhadap kelancaran proses perkara? Mohon izin Yang Mulia, ini berarti masih dalam tahap penyidikan Yang Mulia. Ya. Tapi paling kalau tadi saudara saya kira sudah menjawab pertanyaan itu. Tadi sudah saya jawab, harus ada minimal 2 alat bukti. Seluruh ahli sama pendapatnya. Ya, ya. Ya harus ada 2 bukti. Nah itulah itu. Saya kira sudah dijawab tadi itu. Baik Yang Mulia. Kemudian bagaimana konsekuensi hukum atas surat dakwaan apabila keterangan satu orang saksi tersebut sebagaimana ilustrasi di atas dipaksakan menjadi kesimpulan fakta hukum di persidangan? Ya, tadi saya sudah sampaikan juga bahwa prinsipnya Bapak di dalam satu menilai, mohon maaf saya tidak menilai fakta ya, tidak berpendapat terhadap satu fakta, tapi saya berpendapat terkait dengan koridor-koridornya saja. Pertama tentu dalam menentukan kualitas tadi sudah saya sampaikan kualitas apa saja yang kemudian bisa dikualifikasi sebagai satu alat bukti. Nah, apakah itu keterangan saksi dan lain-lain tentu akan dilakukan satu penilaian yang sama, yang seimbang di antara di antara penuntut umum maupun juga penasihat hukum diberikan. Makanya dalam satu pembuktian itu yang akan dinilai, akan dilihat lagi adalah berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Disitulah bukti-bukti yang kemudian itu akan dipertimbangkan sebagai satu alat bukti. Apakah alat bukti itu mempunyai nilai atau tidak, ya, mempunyai nilai pembuktian atau tidak. Itu yang saya kira tentu kalau kemudian tidak mendasarkan pada yang tadi saya sampaikan, maka ini tidak bisa kemudian dinilai sebagai satu alat bukti. Saya kira saya menambahkan juga Yang Mulia supaya saya tidak lupa Yang Mulia, karena tadi kan Yang Mulia menekankan bahwa soal pertanyaan yang berkaitan dengan subjektivitas. Yang saya maksudkan bahwa majelis hakim dalam menilai itu kemudian akhirnya menjatuhkan amar putusannya itu kan berdasarkan keyakinan majelis hakim. Makanya di dalam irah-irah putusan itu kan demi keyakinan berdasarkan ketuhanan. Ya, berdasarkan demi keadilan berdasarkan ketuhanan. Artinya bahwa yang dijadikan sebagai tujuan hakim dalam menilai itu adalah keadilan. Kenapa demikian? Karena hakim ini adalah wakil Tuhan. Ada pertanggungjawaban moral hakim kepada Tuhan. Oleh karena itu, maka dalam kaitannya dengan pertanyaan tadi yang berkaitan dengan pembuktian tentu yang didasarkan pada fakta-fakta yang di persidangan. Kalaupun toh ada perbedaan di antara pada tahap penyidikan dan seterusnya, maka ketika ternyata berbeda, disinilah yang kemudian bisa dinilai sebagai satu alat bukti karena disumpah. Contoh misalnya kehadiran saya sebagai ahli, ya tentu ini akan dinilai apakah kemudian keterangan yang saya sampaikan dinilai sebagai suatu salah satu alat bukti sebagai keterangan ahli apakah tidak, karena kan disumpah. Nah, itu yang saya maksudkan yang tadi Yang Mulia bahwa keyakinan majelis hakimnya itu dalam menilai itu tentu ada koridor-koridornya yang tadi saya sudah sampaikan. Maksud saya demikian Yang Mulia. Betul, tapi akhirnya kan apa yang terungkap di persidangan ini sebagai fakta, bukan yang bisa jadi yang saudara sebutkan tadi. Bisa saja yang dari pemeriksaan penyidik itu berbeda dengan yang di sini. Betul Yang Mulia. Itu kan gitu. Betul Yang Mulia. Jadi kita tolak ukurnya adalah yang di persidangan ini. Yang persidangan Yang Mulia. Itu untuk ditegaskan. Betul. Ya. Yang fakta-fakta yang di persidangan. Jangan sampai nanti sudah kita gali di persidangan ini, tapi tiba-tiba ya tuntutannya itu malah didasarkan pada pemeriksaan penyidik. Bukan yang terjadi di persidangan ini, kan seperti itu. Ya, itu yang dimaksudkan kan, betul, supaya itulah namanya
yang saudara sebutkan tadi itulah keyakinan kan begitu Ya, jadinya. betul yang mulia. Iya. Betul. Baik, silakan lanjutkan. Terima kasih yang mulia. Untuk sementara dari kami cukup, hanya ingin saya tetap mengingatkan, ada gium tadi, lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Terima kasih yang mulia. Biarkan apa? Bumi runtuh, keadilan tetap ditegakkan. Saya tambahkan lagi itu. Ya. Lanjutkan, silakan. Izin melanjutkan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.